yang dilarang di London dan Sydney sejak 2013 masih dijual bebas di Jakarta. Dan mungkin kamu salah satu yang pernah ditawari. Coba jujur, pikirin sebentar. Waktu kamu ke bank cuma mau nabung, lalu ada yang nawarin, sekalian yang ada proteksi plus investasi. Pertanyaannya satu, itu ditawarkan karena paling cocok buat kamu atau karena paling gede target jualannya? Di Indonesia, 40% lebih premi asuransi jiwa disalurkan lewat bank. Sementara cuma 28% dari kita yang benar-benar paham produk asuransi. Jadi kalau kamu dulu pernah mengangguk iya, bukan salahmu. Jadi kita bedah bareng. Pelan-pelan, dari akar masalahnya, sistem komisi yang bikin produk ini didorong ke kamu, sampai kenapa negara lain sudah melarangnya. Tapi Indonesia memilih jalan yang beda. Ikuti uangnya. Sebuah produk keuangan sering dijual bukan karena paling cocok buatmu, tapi karena paling menguntungkan buat yang menjualnya. Dan di sini angkanya nyata. Komisi agen di tahun pertama bisa mencapai 30% dari premimu. Itu data OJK. Ditambah fee buat bank yang ikut menjual 10-25%. Bayangkan, kalau menjual satu polis baru dibayar sebesar itu, kemana insentifnya mengarah? Ke jualan baru, bukan merawat yang lama. Tapi tahan dulu amarahmu. Ini bukan soal agen jahat. Mereka pun ada di dalam sistem yang sama, dikejar target yang sama. Dan sistem itu susah dilepas. Unit link pernah jadi hampir 63% dari seluruh premi industri. Itu bukan produk sampingan, itu jantung pendapatannya. Sekarang kembali ke London dan Sydney. Tahun 2013, Inggris dan Australia nggak cuma menyuruh transparan. Mereka melarang komisi model ini dilarang total dari produk investasi karena terbukti memicu salah jual. Alasan yang sama persis. Dan Indonesia memilih cukup dibikin transparan. Tapi lihat yang terjadi begitu transparansi itu dipaksa. Premi unit link langsung anjlok lebih dari 22% dalam 1 tahun. Pikirkan itu sebentar. Hampir seperempat penjualannya lenyap, begitu orang akhirnya diberi tahu biayanya. Kalau produknya benar-benar sebagus yang dijanjikan, kenapa kejujuran justru membunuh penjualannya? Sekarang, keadilan buat cerita ini. Melarang komisi juga bukan solusi sempurna. Di Inggris, setelah larangan itu, biaya kepatuhan malah bikin banyak penasihat keuangan meninggalkan kelas menengah, mereka pindah melayani yang kaya saja. Itu sisi yang jarang diomongin. Jadi, ini bukan soal meniru mentah-mentah. Ini soal satu pertanyaan yang belum kita jawab di sini. Karena industri nggak diam. Mereka menjawab kritik lama ini dengan produk generasi baru yang bilang, sekarang 100% uangmu diinvestasikan sejak hari pertama. Kedengarannya itu jawabannya kan masalah selesai. Tapi ada polis yang sudah jalan 3 tahun, nilai tunainya masih nyaris 0. Jadi, kemana perginya uang itu? Di part 2 kita ikuti sampai ke tempat yang nggak mereka tunjukkan. Tapi sebelum itu, satu pertanyaan buat kamu. Proteksi. Sebuah produk asuransi sekarang berjanji 100% preminya diinvestasikan sejak tahun pertama. Tapi ada polis yang sudah jalan 3 tahun, nilai tunainya masih nyaris 0. Jadi kalau 100% diinvestasikan, kemana uang itu pergi? Namanya unit link atau PAYD. Bentuknya hybrid, separuh proteksi jiwa, separuh investasi. Bukan asuransi murni, bukan reksadana murni. Dan justru di titik gabungan itu, di antara dua nama, biayanya paling gampang bersembunyi. Karena kamu merasa menabung sekaligus terlindungi, jarang ada yang bertanya, berapa biayanya dan dipotong di mana? Jadi kita pakai satu cara sederhana membedahnya. Ikuti kemana uangmu pergi. Dari premi bulananmu, kita lacak tahap demi tahap sampai ke realitasnya. Pelan-pelan. Mulai dari klaim utamanya. Produk generasi baru bilang, sejak tahun pertama, 100% premimu dialokasikan jadi investasi. Caranya, premimu dipecah. Sekitar 10% jadi premi dasar. 90% sisanya masuk sebagai top up, yang katanya bebas biaya akuisisi. Kedengarannya beda total dari produk lama, yang preminya habis kepotong biaya di depan. Tapi tahan dulu perasaan lega itu. Karena 100% dialokasikan bukan berarti 100% tumbuh.
Dialokasikan itu cuma pintu masuk. Di produk generasi lama, biaya dipotong di depan, namanya biaya akuisisi. Makanya di 5 tahun pertama, kurang dari 15% preminya yang benar-benar diinvestasikan. Di produk generasi baru, uangmu memang masuk 100% sebagai unit. Tapi tiap bulan, biaya asuransi dan admin tetap dipotong dengan cara diam-diam menjual sebagian unitmu. Dan biaya asuransi itu tidak kecil. Menurut riset IFG, di 5 tahun pertama nilainya setara 41-57% dari premi dan naik terus seiring usiamu. Jadi biayanya nggak hilang. Dia cuma pindah dari yang kelihatan di depan ke potongan bulanan yang nggak kelihatan. Hasil akhirnya bisa sama. Nilai tunaimu tetap nyaris nol. Tapi kan ada bonusnya, katamu. Betul, beberapa produk menjanjikan bonus kalau kamu bertahan sampai tahun kelima. Nyata, tapi baca syaratnya. 5 tahun penuh, nggak boleh berhenti, nggak boleh menarik, nggak boleh mengubah. Bonus itu bukan hadiah, itu kunci. Dan selama kamu terkunci, biaya bulanan tadi terus jalan memakan unitmu. Ada juga yang menawarkan lebih. Mulai tahun ke-6, sebagian produk, misalnya di keluarga produk Allianz, mengalokasikan 103%. Tapi ini fitur spesifik produk tertentu. Syaratnya beda-beda, jadi cek ilustrasimu sendiri. Dan logikanya tetap, tambahan 3% itu nggak menutup kerugian di tahun-tahun awal. Kamu mengontrol pilihan dana, tapi bukan struktur biayanya. Disitulah bocornya. Dan yang paling jujur justru datang dari aturan OJK sendiri. Alokasi 103% pun tidak menjamin nilai tunaimu. Sebab nilai investasi bisa naik dan pasti bisa turun. Sekarang bayangkan skenario terbaiknya. Semua lancar, kamu bertahan sampai panen. Ini ilustrasi, asumsi wajar. Kamu setor total 240 juta. Di akhir, kamu panen 251 juta. Kelihatannya untung. Tapi setelah dimakan inflasi, daya belinya cuma setara sekitar 126 juta. Kamu mengira sedang menumbuhkan uang. Daya belimu justru menyusut. Tapi sekarang kamu punya alat. Buka ilustrasi polismu, cari 2 baris. Pertama, biaya akuisisi. Kedua, biaya asuransi bulanan. 2 baris itu menjelaskan kemana perginya uangmu. Kamu juga punya hak free look 14 hari, standar perlindungan konsumen, untuk membaca ulang dan, kalau perlu, membatalkan. Premi kembali, dipotong biaya terbit. Dan kalau yang kamu butuhkan cuma proteksi, pisahkan. Dalam ilustrasi, selisihnya bisa sampai 1,5 kali lipat. Kalau sudah terlanjur punya polis, jangan panik tutup. Hitung dulu. Karena berhenti mendadak juga bisa rugi. Bukan pasar, bukan salahmu. Struktur biaya. Kamu sudah paham sekarang, dan paham itu kekuatan. Share ke orang yang lagi ditawari 100% diinvestasikan. Ini edukasi keuangan, bukan nasihat atau ajakan. Datanya dari OJK, AAJI, SEOJK, dan IFG. Kami tidak menuduh perusahaan manapun melakukan tindak pidana.